Aku ingin tahu apa yang dimaksud kecerdasan buatan. Suatu teknologi yang memiliki potensi besar untuk mengubah hidup manusia di masa depan. Apakah hal ini berdampak positif atau negatif? Karena manusia berdosa, maka semua yang semula bertujuan bagus bisa diselewengkan menjadi buruk. Contoh buat kita sebagai pelajar, ketika dulu diminta mengumpulkan gambar burung di benua Asia, maka mesti cari ke perpustakaan atau ke toko buku dan sebagainya. Padahal saat ini kita tinggal cari di mesin pinter yang disebut Google atau sejenisnya. Aku paham, kemudahan ini bisa membuat kita malas berpikir dan terjadilah proses pembodohan. Kayaknya sama dengan firman Tuhan, bisa kita cari dengan mudah di mana saja. Namun kuasa firman Tuhan di dalam khotbah hanya bisa diperoleh melalui anugerah Tuhan. Yuk kita sambut firman-Nya yang berkuasa. Shalom semuanya, anak-anakku yang dikasih Tuhan, masih semangat kita hari ini? Ya, Bapak berharap kalian tetap bersemangat, menyembah Tuhan, dan membaca renungan ya. Kita akan membahas hari ini anak-anak, temanya adalah Petrus bersaksi akan Yesus. Ya, silakan buka dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 21. Namun kita akan terlebih dahulu berdoa. Tuhan yang baik, kami mohon kiranya Roh Kudus boleh menolong kami, memimpin kami dalam mendengarkan sabda Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati semua anak-anak yang di rumah maupun hamba-Mu yang ada di sini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anakku yang dikasih Tuhan, kita sudah mendengar bagaimana Petrus dari seorang yang ragu-ragu, sedikit penakut, tiba-tiba menjadi seorang yang berani memberitakan Injil kepada banyak orang dari berbagai suku bangsa yang hadir pada waktu itu di Yerusalem. Ya, nah, Petrus mulai berkhotbah kepada mereka dengan penuh keberanian. Ya, tidak lagi memikirkan keselamatan dirinya, tetapi bagaimana kabar tentang Yesus yang mati, Yesus yang bangkit itu diberitakan olehnya. Ya, tapi banyak orang-orang yang hadir di situ mulai mencemooh, ya, mulai mengejek. Siapa sih mereka ini? Mereka ini kan bukan orang-orang penting. Mereka orang-orang biasa. Mereka mulutnya sedang meracau ya. Mereka sedang berbicara hal-hal yang tidak penting, yang tidak jelas. Mereka orang-orang mabuk. Oh, mereka mungkin habis mabuk minum anggur. Kata orang banyak menuduh para murid-murid. Ya. Tetapi Petrus kemudian dengan penuh keberanian menegur mereka. Hai orang-orang yang hadir pada hari ini, saya mau memberitahukan kepada kalian bahwa orang-orang Yahudi yang berbicara ini bukan dalam keadaan mabuk, bukan dalam keadaan dipengaruhi alkohol, sehingga pikiran mereka menjadi tidak benar, tidak waras. Karena ini baru jam 9 pagi. Petrus mengatakan kepada mereka bahwa apa yang terjadi yang kami beritakan ini adalah berita kesaksian Alkitab yang sudah dinubuatkan sebelumnya. Bahwa dalam nubuatan Nabi Yoel sudah diingatkan bahwa pada akhir dunia, pada zaman akhir ini akan terjadi peristiwa-peristiwa yang mengherankan, peristiwa-peristiwa yang luar biasa, di mana para taruna-taruna akan memperoleh penglihatan-penglihatan. Para orang-orang tua akan memperoleh mimpi-mimpi. Akan terjadi banyak gejala-gejala di mana
orang akan melihat sesuatu yang berbeda daripada yang sebelumnya. Itu yang dikatakan oleh Simon Petrus. Ya, Simon Petrus juga mengatakan bahwa pada waktu akhir dunia ini seperti dinubuatkan, matahari akan bisa kelihatan berubah menjadi gelap dan bulan akan kelihatan berubah menjadi merah seperti darah. Ya, nah, yang mau disampaikan ini adalah bahwa itu terjadi pada akhir zaman, pada hari-hari terakhir. Dan inilah yang sedang terjadi dengan diri kita semua menyangkut Yesus yang engkau salibkan itu. Ya, di mana pada waktu Yesus engkau salibkan, maka terjadi gejala-gejala alam. Ya, langit menjadi gelap, terjadi seperti gempa bumi dan lain sebagainya. Yesus yang engkau salibkan itu mati, tapi dia sudah bangkit kembali. Dia memerintah sebagai raja di surga. Dan ketahuilah, engkau membutuhkan Yesus dalam hidupmu sebagai juru selamatmu. Karena tanpa pertobatan, tanpa engkau di dalam Yesus, maka tidak ada keselamatan di dalam dirimu. Anak-anak, sungguh khotbah yang luar biasa, bukan? Yang disampaikan oleh Simon Petrus kepada orang banyak. Khotbah yang sangat berani, bukan? Sebab bisa saja orang-orang itu menjadi marah, lalu akan melempari Petrus dengan batu dan menyeret Petrus. Karena kalau orang-orang banyak sudah mengamuk dan mau bersikap membunuh, sulit untuk menghalangi. Tapi sungguh Tuhan menjaga Simon Petrus. Tuhan memelihara Simon Petrus. Sehingga tidak terjadi pemberontakan, lalu mereka tidak ada niat untuk merampas Simon Petrus, mengambilnya, lalu membunuhnya. Tidak. Roh Kudus menjaga keadaan berjalan dengan baik. Dan dari berita yang disampaikan oleh Petrus ini kepada orang-orang banyak, itulah terjadi mukjizat luar biasa, di mana Roh Kudus bekerja dalam hati mereka hingga waktu mereka mendengar berita tentang Yesus yang disalibkan, Yesus yang mati, dan Yesus yang bangkit. 3.000 orang menjadi percaya. Siapa yang buat semuanya itu? Ayo, kalian tahu siapa? Simon Petrus? Andreas? Yakobus? Yohanes? Bukan. Tapi kuasa Roh Kudus yang membuat mereka bertobat. Kalau kita bersyukur, kuasa Roh Kudus dicurahkan. Demikian juga terhadap kamu, terhadap Bapak. Kuasa Roh Kudus bisa ada dalam diri kita kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah kita boleh menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan Roh Kudus bekerja dalam kami. Hamba percaya bekerja juga dalam hati anak-anak-Mu yang mendengar di mana saja. Menolong mereka untuk boleh mengalami anugerah demi hari dari apa yang mereka dengar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kayla, aku pernah ikut pesta perpisahan di kantor papaku. Setelah makan-makan, dilanjutkan minum anggur, sehingga ada beberapa orang yang sampai mabuk.
Sebenarnya papaku mau langsung pulang, tapi harus antar temannya. Jadi terpaksa masih tinggal menemani orang itu. Kamu tahu tidak apa yang terjadi ketika orang mabuk? Kehilangan kesadaran. Dia bisa tidak mengenal siapa dirinya saat itu. Jadi seperti orang bebal. Serem ya, mabuk itu berlawanan dengan orang dikuasai Roh Kudus. Karena Roh Kudus tidak pernah membuat orang kehilangan kontrol diri. Bahkan Roh Kudus membuat manusia berpikir, bertindak bijaksana. Kita bersyukur karena Roh Kudus yang dicurahkan di hari Pentakosta sekali lagi membuktikan bahwa janji Tuhan yang disampaikan hampir 1000 tahun sebelumnya lewat Nabi Yoel tergenapi, di mana baik anak-anak maupun orang dewasa sampai orang tua akan mengenal Tuhan Yesus dan berani bersaksi tentang Dia. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus dicurahkan sehingga umatmu dapat mengerti yang difirmankan. Teman-teman, besok kita lanjut baca dari Kisah Rasul 2 ayat 22 sampai 36. Salam!